Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pembahasan soal ujian nasional sosiologi. Kali ini kita masih melanjutkan soal UN Sosiologi tahun 2017 untuk bagian yang kedua, soal nomor 26 sampai dengan 50. Oke, bagi yang belum menyaksikan video yang pertama, silakan lihat tautannya pada menu deskripsi. Kita langsung saja membahas untuk bagian yang kedua ini. Nah, di sini kita akan langsung dari nomor 26 ya. Oke, para pekerja seni yang sering muncul di panggung hiburan dan televisi membentuk kelompok. Ada namanya PARSI, Persatuan Artis Sinetron Indonesia, atau PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia ya, ini dangdut nih PAMI. Syarat terbentuknya kelompok pada contoh tersebut adalah, apa ini syaratnya? Kesamaan dan kesadaran profesi, karena mereka sama-sama berprofesi sebagai pekerja seni ya, atau sering disebut dengan artis. Kita lanjutkan nomor 27, ini panjang soalnya. Kesenjangan sosial ekonomi semakin dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat yang kaya semakin kaya dan yang miskin juga semakin miskin. Hal ini disebabkan untuk memperoleh sumber pendapatan, kesempatan berusaha, dan kesempatan berpartisipasi masyarakat miskin dalam pembangunan lebih sedikit. Ini kata kunci ya. Kesempatan berpartisipasi masyarakat miskin ini lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat kelas atas. Maka upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menciptakan harmoni sosial, ya tentu saja antara kelas atas dan kelas bawah ini adalah dengan apa? Apa yang tepat? Ya, supaya bisa terjadi partisipasinya dari kelompok miskin ini bisa meningkat adalah dengan menggalakkan UMKM. Jadi pengusaha-pengusaha kecil ya yang tergolong wirausaha skala kecil ya, yang tergolong kelas bawah itu bisa mendapatkan bantuan berupa modal usaha dan lain sebagainya, sehingga bisa mereka berkembang ya, mengembangkan usaha mereka yang kecil tersebut, sehingga mereka dapat ya, minimal mereka bisa menghidupi kehidupan mereka lah ya, untuk menjadi sumber pendapatan mereka dan mereka bisa berusaha dengan baik. Ini yang tepat, yang A ya, menggalakkan UMKM. Oke, kita lanjut nomor 28. Pemerintah selama beberapa tahun menggulirkan ada kesempatan belajar 9 tahun ya, wajib belajar. Kemudian BPJS, bidik misi. Yang ditanya adalah kesetaraan apa? Wajib belajar ini pendidikan, kemudian BPJS itu kesehatan. Bidik misi ini juga pendidikan. Berarti pendidikan dan kesehatan. Ya. Kita lanjutkan 29. Banyak remaja yang berganti jenis telepon genggam sekedar mengikuti tren, karena setiap edisi menawarkan fitur baru meskipun dari substansi manfaatnya sama saja. Namun mereka merasa bangga apabila bisa mengikuti tren. Nah, bentuk perubahan tren HP tersebut ini termasuk apa? Perubahan kecil ya, perubahan kecil karena hanya diikuti oleh golongan tertentu dan tidak begitu berpengaruh terhadap struktur sosial masyarakat ya, makanya disebut perubahan kecil. Oke, kita lanjut 30. Ini kita lihat dulu soalnya apa ya, dampak perubahan. Oke, kita baca. Paham materialisme yang masuk ke Indonesia telah mengubah kejernihan hati dan logika berpikir sebagian masyarakat. Sukses seseorang tidak dilihat dari budi pekerti yang luhur dan proses mencapai cita-citanya, melainkan pada berapa kekayaan yang ia miliki. Orang kaya gemar pamer kekayaannya kepada orang yang tidak mampu. Nah, dampaknya apa? Ya, sehingga mengundang tindakan kriminal. Dampaknya apa? Tentu saja masyarakat menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Nah, inilah dampak negatif dari materialisme. Ya, inilah yang terjadi dampaknya. Maka maraklah kasus pencurian ya. Kalau itu pada masyarakat yang menengah ke bawah terjadi pencurian, kemudian juga terjadi kasus korupsi pada yang tergolong high class ya kan. Nah, karena yang dinilai adalah kepemilikan materi, bukan kepada budi pekerti yang luhur ya. Kita lanjutkan 31. Pola interaksi masyarakat berubah seiring perubahan teknologi komunikasi. Dahulu surat ya dikirim pakai kurir atau pos menjadi cara yang paling baik untuk berkomunikasi jarak jauh. Kemudian berkembang menggunakan telepon kabel, kemudian ponsel, ada email, ada chatting, telekonferensi. Nah, kini jarak antar wilayah sudah serasa makin dekat dengan teknologi.
Maka pola pikir masyarakat menjadi kian maju, bertindak praktis, efektif, dan efisien. Nah, yang ditanya adalah perubahan apa ini? Ini merupakan contoh evolusi ya. Bagaimana perubahan itu terjadi mulai dari surat, ini kan sudah lama sekali ya, pengiriman surat ya. Nah, sampai sekarang ini namanya evolusi linier karena dia berlangsung terus ya kan dan tidak pernah kembali ke tahapan sebelumnya, maka disebut evolusi linier. Oke, 32. Masyarakat yang berasal di suatu perumahan berasal dari berbagai latar belakang. Ini jadi strukturnya udah jelas, ini adalah interseksi ya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari banyaknya kegiatan sosial di berbagai aspek yang melibatkan seluruh warga. Hal ini menunjukkan karakteristik masyarakat multikultur, yaitu apa ini? Masyarakat yang terbuka dan toleran dengan beragam budaya dan keyakinan. Ini masyarakat multikultur ya. Kalau masyarakat yang bersifat homogen, nah ini bukan multikultur ya. Homogen ini kan monokultur berarti ya, karena dia homogen. Segmentasi ya, ini majemuk ya, masyarakat majemuk ya. Homogen ini juga majemuk, apa namanya, tersegmentasi ini masyarakat majemuk. Ya, berarti yang tepat adalah masyarakat yang terbuka dan toleran. Oke, nomor 33, dampak globalisasi. Remaja suka nonton film Korea. Informasi tentang artis pujaannya selalu diikuti, termasuk gaya berpakaian. Nah, untuk dapat memiliki pakaian itu mereka membelinya secara online walaupun harganya mahal. Nah, ini dampaknya apa? Karena ini ada kata-kata membeli, ya kan? Membeli walaupun harganya mahal, ini menunjukkan perilaku konsumtif. Mahal-mahal lah, yang penting dibeli ya kan, yang penting senang dengan bisa mengikuti gaya dari artis Korea itu. Nah, ini ya, menjadi konsumtif. Oke, kita lanjutkan 34. Yang ditanya adalah pendorong integrasi ya. Dahulu para investor memerlukan waktu berbulan-bulan untuk mendapatkan izin membuka usaha di suatu wilayah. Terlalu banyak birokrasi yang harus dilalui dan semua membutuhkan biaya. Setelah melalui koordinasi dengan semua pihak yang berkepentingan, kini pemerintah berhasil menyederhanakan proses perizinan investasi dalam pelayanan satu atap. Ya, ini sedang tren sekarang ini ya, pelayanan satu atap. Nah, pendorongnya adalah komunikasi lebih efektif karena prosedurnya lebih disederhanakan. Jadi cukup satu kantor aja selesai buat perizinan. Kalau dulu sebelumnya itu ya, perizinannya tuh rumit, dari satu kantor ke kantor yang lain, ke kantor yang lain lagi, ke bidang yang lain lagi, sehingga tidak efektif komunikasi yang terjadi. Makanya dengan adanya pelayanan satu pintu ini, komunikasinya lebih efektif karena prosedur perizinannya lebih disederhanakan. Oke, kita lanjut. Masyarakat meyakini bahwa sekolah dan perguruan tinggi mampu menjadi saluran mobilitas vertikal. Persaingan yang ketat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik menjadi indikator tingginya kepercayaan masyarakat pada dunia pendidikan. Mereka meyakini bahwa orang-orang yang berpendidikan kelak akan memiliki kehidupan sosial yang baik. Namun fasilitas hanya dimiliki oleh individu yang berasal dari kelas menengah atas, sedangkan masyarakat kelas menengah ke bawah tidak. Nah, ini menggambarkan ketimpangan apa? Nah, karena sudah disebutkan kata-kata perguruan tinggi, di sini ada pendidikan berarti ketimpangannya dalam bidang pendidikan ya. Oke, kita lanjutkan. 36. Terjadinya ketimpangan laju pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa disebabkan adanya anggapan bahwa Pulau Jawa lebih menguntungkan bagi para investor untuk menanamkan modal. Hal ini tampak pada bidang industri, perdagangan, dan jasa. Upaya mengatasi ketimpangan sosial berkaitan dengan pembagian wewenang desentralistik adalah, nah, desentralistik ini apa ini? Desentralistik ini adalah otonomi. Kalau sentralistik kan terpusat ya, maka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui otonomi daerah. Masing-masing daerah diberikan kesempatan untuk mengelola wilayahnya masing-masing, anggarannya masing-masing. Nah, inilah bentuk dari upaya mengatasi ketimpangan sosial ya. Kita lanjut 37. Yang termasuk nilai kearifan lokal di tengah pengaruh globalisasi. Tidak memakai sabun. Nah, ini memang kearifan lokal ini ya. Kenapa? Karena masyarakat Baduy ini aliran sungainya itu ditumbuhi oleh pohon-pohon, oleh berbagai macam tanaman yang wangi ya. Jadi mereka tidak menggunakan sabun mandi
ya dengan tujuan ya agar air itu tidak tercemar dan tanaman-tanaman atau tumbuhan yang wangi di sekitar apa namanya aliran sungai itu tetap lestari gitu. Ini kearifan lokal ini ya. Larangan membuang sampah ke laut masyarakat suku Bajo ini juga kearifan lokal. Artinya masyarakat Bajo ini melestarikan perairan lautnya. Mereka menjaga betul itu laut itu jangan sampai tercemar dengan sampah. 1, 2 berarti pasti ya. Berarti ada 2 kemungkinan nih, 1, 2, 3 atau 1, 2, 4. Ya, ini soalnya agak rancu juga ya. Kalau 1, 2, 3 melaksanakan upacara kenaikan bendera ya. Ini untuk nasionalisme, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini juga sebenarnya lebih ke nasionalisme ya. Mengedepankan musyawarah. Sebenarnya yang paling pas itu yang kelima ini ya, tapi tidak ada opsi 5, yang ada 1, 2, 3 atau 1, 2, 4. Nah, jadi kita pilihlah 1, 2 dan 4 ya sebagai bentuk kearifan lokal. Oke, kita lanjut 38. Indonesia merupakan bagian dari MEA, Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara. Melalui forum tersebut Indonesia dapat memperoleh keuntungan secara finansial maupun non-finansial. Globalisasi pada deskripsi tersebut memiliki hubungan, nah ini sudah jelas karena MEA ekonomi kan, ekonomi Asia berarti dalam bidang ekonomi ya. Kita lanjutkan 39. Para remaja sering keliru menerjemahkan modernisasi. Dianggapnya modern itu selalu datang dari luar. Hal ini antara lain berpengaruh pada pandangan anak muda terhadap budaya lokal yang dianggap kuno dan tidak sesuai lagi dengan era modern. Contoh ketimpangan budaya sesuai ilustrasi tersebut adalah yang mana ini? Yang A ini tidak ya, karena ini bagus ini. Tari tradisional diolah dengan modern. Pentas seni budaya daerah, ini bagus ini. Lenong diperbarui, ini bagus. Cara masak disajikan, ini bagus. Nah, ini satu-satunya ya, seni tradisional dilupakan karena ada seni modern yang digandrungi masyarakat. Yang ditanyakan yang sesuai dengan ilustrasi ya. Yang sesuai dengan ilustrasi. Ilustrasinya adalah negatif ya. Ini ilustrasinya ini negatif ini. Nah, karena apa namanya? Anak muda menganggap kuno. Jadi yang tepat adalah yang poin E ini. Seni tradisional dilupakan karena ada seni modern yang digandrungi masyarakat. Oke, kita lanjut 40. Dahulu kemasan makanan menggunakan bahan alami seperti daun sehingga limbah kemasan itu dengan mudah membusuk. Kini kemasan makanan dibuat dengan menggunakan menu berskala besar dan dikemas dengan bahan kimiawi yang tidak bisa membusuk seperti plastik, duplek atau styrofoam. Permasalahan yang timbul apa di sini adalah produksi sampah ini kian banyak dan menimbulkan pencemaran ya. Ini yang menjadi permasalahan yang muncul. Karena kemasannya itu tidak apa namanya bukan merupakan bahan alami ya, tapi ini rancu ini kok ada kata-kata alami sebenarnya sini ya. Ya, tapi karena yang lain itu ya, kalau kanker ini bukan permasalahan sosial ya, ini permasalahan individual di sini ya. Permasalahan pribadi di sini, kerusakan, eksploitasi ya, ini bisa jadi nih ya. Agak rancu nih. Soal nomor 40 ini agak rancu. Ya inilah yang E ini ya. Yang E ini pencemaran ini kan masalah sosial sini. Oke, kita lanjutkan 41. Sekolah sebagai pelaksana lembaga pendidikan tumbuh di masyarakat sesuai perkembangan masyarakat, mulai dari sekolah dengan aktivitas dan fasilitas sederhana sampai dengan sekolah dengan segala aktivitas dan fasilitas modern. Tujuan dibentuknya lembaga pendidikan adalah meningkatkan kualitas hidup dengan mencetak manusia yang cerdas dan berbudi luhur. Ini yang penting ya, bukan hanya cerdas saja, tapi juga memiliki budi pekerti yang luhur ya. Oke, kita lanjutkan. 42. Masyarakat Jawa yang beragama Islam merayakan Lebaran Ketupat yang dilaksanakan setelah 7 hari pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kearifan lokal di Indonesia. Peran masyarakat dalam melestarikan ini apa? Memelihara dan mengelola adat tradisi leluhur ya. Kita harus dipelihara, harus dikelola dengan baik ya. Aktivitas-aktivitasnya dilaksanakan ya, dilestarikan. Nah, itulah intinya ya. Oke, ini yang benar ya.
Terlanjut 43, dampak positif globalisasi antara lain masyarakat menjadi melek TI, teknologi informasi. Bagi para siswa, globalisasi menjadi media untuk memperkenalkan karya mereka dengan mengunggah di laman tertentu ya, bisa lewat YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Sukses satu orang melakukan hal seperti itu akan diikuti oleh yang lain sehingga mereka membentuk jejaring. Nah, tujuan pemberdayaan ini apa? Mewadahi anak-anak kreatif agar produktif dan proaktif. Ya, ini yang paling tepat. Mengganti sosialisasi, ada bisa sosialisasi ya. Menyadarkan selalu sehat, ya, ini bisa. Tapi ada yang paling tepat adalah yang A ini ya. Mengarahkan bersosial media ya. Nah, tujuan sosial medianya apa? Supaya mereka menjadi kreatif dan produktif serta proaktif. Ini yang paling tepat yang A. 44. Kemajuan teknologi mendorong industri berkembang dengan pesat. Penggunaan alat-alat modern mampu meningkatkan kuantitas produk dalam jumlah signifikan. Strategi pemasaran pun tidak lagi terbatas hanya di satu wilayah tertentu saja. Peran lembaga ekonomi sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah mengembangkan dan pengetahuan dan inovasi teknologi untuk terus meningkatkan produksi. Karena ini ada kata-kata produk ya, kuantitas produk ya, untuk meningkatkan produksi. Oke, kita lanjutkan ya, nomor 45. Penelitian dengan judul upaya mengatasi tawuran. Metode pengambilan data yang paling tepat agar peneliti memperoleh data akurat tentang sebab tawuran adalah melalui apa? Apakah angket cukup? Tidak cukup. Observasi saja? Ya, memperoleh akurat ya. Ya sebenarnya harus observasi dan wawancara ya, tapi ini terpisah ya. Studi pustaka tidak cukup, dokumentasi tidak cukup. Jadi yang paling tepat ya kita lakukan wawancara secara mendalam ya kan, wawancara mendalam ya. Kita tanya apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya tawuran sehingga kita bisa mencari upaya untuk mengatasi tawuran tersebut. Ya seperti itu ya. Nomor 46, ini kita lihat nih ada tabel 78334, KKM-nya 75 ya, kita lihat dulu 75. Berarti yang tuntas itu ini ya, yang tuntas itu ini. Ya, berapa ini? 6, 10 orang yang tuntas ya. Sedangkan yang tidak yang tuntas 10 orang, yang tidak tuntas ada 15 orang ya. Nah, berarti mana interpretasinya yang mana? Kemampuan sosiologi yang baik ya tidak ada 15 yang tidak tuntas kan, yang di bawah KKM nih kan. Ini kan lebih kecil dari 75 kan. Nah, yang tuntas lebih besar dari 75 ini secara atau sama dengan 75 hanya 10 orang. Sebagian besar tidak lulus ya, ini yang benar ya, karena mayoritasnya malah tidak lulus ya. Sangat baik ini juga tidak benar. Lulus ini salah. Oke, sebagian besar malah tidak lulus ujian ya, 15 orang ya yang tidak lulus. Judul penelitian pengaruh kebiasaan bermain game online terhadap prestasi akademik siswa SMA. Rumusan masalahnya apa? Bagaimana pengaruh kebiasaan bermain game terhadap prestasi akademik? Apakah pengaruhnya positif atau negatif? Ya, ini yang paling tepat. Ke-48, seorang siswa ingin meneliti mengenai kehidupan kelompok kesenian tradisional di Jakarta. Untuk keperluan tersebut, ia menggunakan alat pengumpul data berupa observasi partisipasi. Kelebihan observasi partisipasi itu apa? Memperoleh data dan informasi yang rinci ya. Kalau untuk mencari kerincian ya, informasi yang lebih rinci, maka menggunakan observasi partisipasi karena peneliti ikut aktif berpartisipasi dengan subjek yang ditelitinya. Terlanjut 49, di suatu kelompok belajar non formal yang beranggotakan anak usia sekolah dasar, pengajar menerapkan metode mendongeng dan membaca teks bergambar. Pengajaran menggunakan dua metode menunjukkan ada perbedaan. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian komparatif. Komparatif ini apa? Perbandingan ya. Komparatif itu adalah perbandingan. Maka yang ada kata-kata pembandingannya, membandingkan adalah yang E, ingin membandingkan efektivitas mendengar dan membaca teks ya kan. Metode mendongeng ya. Mendongeng. Ya, karena ini kan yang mendongeng itu kan gurunya. Jadi siswanya mendengar kemudian membaca. Berarti E ya, membandingkan. Membandingkan efektivitas metode. Nah, kita lanjut pertanyaan yang terakhir ya.
Pertanyaan yang terakhir, nomor 50. Seorang peneliti melakukan penelitian pada suatu instansi. Peneliti ingin mengetahui latar belakang konflik yang terjadi pada organisasi tersebut. Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti bergabung di dalam organisasi tersebut untuk kurun waktu tertentu. Metode penelitian yang tepat ini apa? Ini adalah studi kasus. Kalau historis ini untuk sejarah ya. Eksperimen ini uji coba ya, melakukan uji coba. Komparatif perbandingan ya, ini tidak ada yang dibandingkan di sini ya. Studi pustaka ini melalui dokumen ya kan, dokumen. Nah, maka yang tepat adalah studi kasus. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya untuk untuk video yang kedua ini, ujian nasional tahun 2017 bagian yang kedua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Silakan like, kemudian share dan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.